Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sampai detik ini kita masih diberikan nikmat hidup sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang dihiasi dengan iman dan Islam seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ya, baik anak ustazah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ustazah ingin mengingatkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu hendaknya kita berniat lillahi ta'ala, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dalam hal belajar. Nah, ketika kita belajar itu harus kita niatkan semata-mata karena Allah, bukan karena paksaan dari sekolah, bukan karena paksaan dari ustazah, bukan paksaan dari orang tua, tetapi dari hati sendiri karena berniat lillahi ta'ala. Karena Rasul sendiri bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jika niat kita karena dunia, maka kita akan dapat dunia saja. Tetapi jika kita berniatnya karena Allah, kita akan dapat dunia dan akhirat. Ya, Anastaza? Intinya jangan lupa niatkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita. Silakan tonton video ini dengan seksama. Baik, anak-anak ustazah, kembali lagi kita ke materi pembelajaran tematik yaitu IPA tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian hewan dan tumbuhan ini dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yaitu dengan cara mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya mendirikan Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, apa itu Suaka Marga Satwa dan kebun binatang? Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Contohnya adalah burung cendrawasih, harimau Sumatera, gajah, dan masih banyak lagi. Sedangkan kebun binatang adalah suatu kawasan untuk melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Misalnya jerapah dari Afrika, komodo dari NTT, dan burung cendrawasih dari Papua Barat, serta masih banyak lagi. Selanjutnya, upaya pelestarian tumbuhan. Yang pertama, pembuatan cagar alam. Yang kedua, pembuatan taman nasional dan kebun raya. Apa itu cagar alam dan apa itu taman nasional? Cagar alam adalah suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya. Coba Ananda cari tahu contoh tumbuhan langka yang dilindungi baik di buku atau di internet sebagai bahan untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya kebun raya. Kebun raya adalah suatu kawasan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan dari berbagai daerah. Sedangkan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Nah, adapun tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan, yang pertama
menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Baik, anak-anak ustazah, silakan kerjakan latihan ini di Google Form yang ustazah kirim. Ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan 2 hewan langka yang harus dilestarikan. Ya, ada banyak, tapi ustazah minta 2 saja. Yang kedua, buatlah 1 pertanyaan sendiri dari materi yang sudah dijelaskan. Dari beberapa slide di atas, ustazah mau anak ustazah buat 1 pertanyaan sendiri tentang materi yang sudah dijelaskan. Oke, anak-anak ustazah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa kerjakan latihan yang ustazah kirimkan. Sekian dari ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.